Nah, dalam keadaan demikian, saudara sekalian, dengan adanya G13 PKI, beberapa jenderal kita diculik yang kemudian diketahui ternyata memang dibunuh, gitu, timbul konflik, gitu, situasi konflik yang tidak karu-karuan. Karena ya PKI yang sudah merasa menang, kemudian partai-partai lainnya yang pada waktu itu karena ya warna wibawa daripada Bung Karno yang melindungi daripada PKI, lainnya kan semua takut, gitu. Sehingga kemudian setelah kemudian lantas bisa kita kita patahkan pada 1 Oktober itu, lantas partai-partai lainnya kan dengan sini ya punya keberanian, timbul situasi konflik di mana ya daripada pengikut-pengikut partai satu sama lain saling berhadapan sehingga sulit menculik, bunuh-membunuh dan sebagainya. Karena rakyat sudah mengetahui pada waktu itu adalah memang PKI itu di belakangnya, terasa di mana-mana, sehingga tuntutan rakyat itu dengannya ya bubarkan PKI, ambillah tindakan daripada PKI. Situasi konflik tidak bisa diatasi karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau bubarkan PKI. Apa sebabnya? Tadi mengenai Nasakom tadi, itu mengenai memingkun daripada tetap ingin masih melanjutkan daripada idenya atau konsepnya dalam rangka Nasakom itu. Di antara lain adalah juga mempunyai pegangan, artinya punya pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia, melewati pidato di PBB itu. Sehingga demikian, ya sebagai pemimpin susah untuk dapat, untuk dapat menarik itu. Lantas sekarang karena tidak tegas daripada beliau, bahkan mengatakan ya anggaplah ini revolusi, kematian daripada jenderal-jenderal itu seperti riak-riak dalam gelombang samudera, itu sebenarnya tidak apa-apa, yang biasa lah. Nah, kita memang pada waktu itu ya bukan masalahnya daripada kolega jenderal kita, tapi masalahnya adalah negara Pancasila itu akan diganti dengan negara komunis ini. Itu karena itu saya sudah memang Bung Karno juga telah mengetahui daripada saya, sehingga saya yang mempunyai kepercayaan daripada rakyat untuk mengatasi daripada keadaan, mau tidak mau juga memang harus ya memberanikan diri untuk selalu menyampaikan kehendak daripada rakyat itu demikian. Tapi Bung Karno tetap itu, konsep saya tetap harus dilaksanakan. Sehingga antara saya sendiri itu yang mulai 2 Oktober sampai kepada 11 Maret itu terus menerus dalam keadaan perselisihan, pertentangan antara saya dengan Bung Karno mengenai soal tindakan apa yang harus kita lakukan untuk segera mengamankan itu. Saya menyampaikan kepada rakyat agar supaya Partai Komunis itu segera bisa dibubarkan, dihukum itu karena memang telah mengkhianati tidak hanya pada Oktober 65, tapi pada waktu 48 Madiun Affair pada tahun 26, dan demikian kenapa harus kita pertahankan itu. Jadi tapi beliau tidak, bahkan saya diperintahkan kamu harus membubarkan kami sama kami. Katakan saya kan tidak bisa Pak, ini yang menyelamatkan daripada negara ini itu. Akhirnya sampai kepada ya macam-macam daripada pembicaraan, tapi terus terang saja saya tidak mengekspos daripada perselisihan saya dengan Bung Karno, tidak mengekspos apa-apa. Wong saya bermaksud untuk mengamankan Bung Karno. Dan saya percaya kalau Bung Karno itu baru PKI, rakyat itu masih di belakangnya. Itu tidak ada masalah. Saya cuma mengatakan Pak, kalau PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan rakyat, bahwa itu masih akan dapat dukungan sepenuhnya. Tapi kalau tidak, saya ini susah untuk mengamankan. Gitu. Jadi saya tidak mempunyai maksud untuk menjatuhkan Bung Karno, tapi sebaliknya. Begitu pula artinya pembicaraan terus menerus, beliau tidak bisa meyakinkan kepada saya untuk membubarkan PKB sama kami dan juga daripada partai-partai lainnya seperti itu, tapi saya tetap mengusulkan. Gitu. Tapi terus terang saja tidak banyak yang tahu karena memang ya saya ingin menyelamatkan supaya tidak sebab kalau kemudian lantas saya sampai kepada mengekspos, mau tidak mau kan timbul daripada bentangan. Nah, saya tidak menganggap demikian.